Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam proses pembelajaran IPA. Ibu harap anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas materi baru, bab 2, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, hari ini sebelum kita memasuki materinya, adapun standar kompetensinya adalah mengaplikasikan konsep keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri kehidupan. Kemudian, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mengidentifikasi makhluk hidup dan benda-benda hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, materi hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, ciri-ciri makhluk hidup misalnya bernapas, bergerak, kemudian memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, serta mengeluarkan zat sisa. Itu adalah materi-materi pada hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, kita bahas yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Seperti kita lihat untuk reaksi kimianya adalah C6H12O6 ditambah dengan 6O2 menghasilkan 6H2O ditambah 6CO2 ditambah dengan energi. Itu adalah reaksi kimia dari proses pernapasan atau respirasi. Jadi, pernapasan yang menggunakan oksigen disebut pernapasan aerob. Sedangkan pernapasan yang tidak menggunakan oksigen merupakan disebut pernapasan anaerob. Baik, jadi ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah tadi bernafas. Jadi bernafas bisa menggunakan alat, seperti kita contohkan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia kita ketahui yaitu menggunakan paru-paru. Paru-paru ini memiliki bagian juga seperti ada faring, trakea, bronkus, bronkulus, alveolus, kemudian menggunakan iga, otot antar rusuk, membran pleura, dan diafragma. Itu adalah alat respirasi pada manusia. Sedangkan pada hewan, seperti kita contohkan, seperti pada ikan, yaitu menggunakan insang untuk alat respirasinya. Sedangkan pada tumbuhan menggunakan stomata atau seperti istilahnya yang kita ketahui adalah mulut daun. Itu adalah contoh-contoh dari alat respirasi pada makhluk hidup. Kemudian, ciri-ciri selanjutnya adalah bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya disertai dengan perpindahan. Hewan yang memiliki alat gerak beraneka ragam antara lain. Yang pertama seperti kaki pada bagian besar vertebrata. Kemudian sirip pada ikan, kemudian sayap pada burung, kemudian kaki semu atau pseudopia pada amoeba. Kemudian bulu cambuk atau flagel pada angelina. Kemudian bulu getar atau silia pada paramecium. Itu adalah contoh-contoh dari alat gerak pada hewan. Lalu, bagaimanakah dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ayo kita cari tahu jawabannya di sini. Oke,
Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Jadi, manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain atau disebut dengan heterotrof. Kemudian, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut dengan autotrof. Ini adalah reaksi dari tumbuhan dalam berfotosintesis. Tumbuhan memiliki zat yang dinamakan klorofil atau zat hijau daun. Zat hijau daun ini adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Jadi, tumbuhan memiliki klorofil. Jadi, klorofil ini adalah berperan penting dalam proses fotosintesis dalam memerlukan makanan pada tumbuhan yang dibantu dengan energi sinar matahari. Kemudian kita lanjut pada ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, tubuhmu yang bertambah tinggi dan tidak akan kembali. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh, sedangkan berkembang akibat bertambahnya proses menuju kedewasaan dan volume tubuh yang bersifat pertumbuhan bersifat. Misalnya, ada dua, tak menetas menjadi berudu, kuantitatif menjadi kata berekor, kata mudah, dan akhirnya berkembang menjadi kata dewasa. Contohkan, misalkan kita contohkan pertumbuhan dari telur apabila menetas menghasilkan anak ayam, kemudian anak ayam bertumbuh, kemudian menjadi induk ayam. Jadi, pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor hereditas atau gen dan faktor lingkungan. Jadi, itu adalah contoh dari tumbuh dan berkembang pada salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak atau bereproduksi. Oke, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi, tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Jadi, perkembangbiakan ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, atau perkembangbiakan ini ada juga yang alami dan ada juga yang buatan. Kita contohkan yang alami yaitu menggunakan spora pada tumbuhan dan juga tunas pada tumbuhan. Kemudian sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Kita contohkan pada tumbuhan yaitu salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Baik, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Tumbuhan bereaksi adanya rangsang, contohnya putri malu mengatupkan daunnya saat disentuh. Indra merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indra pada manusia dan hewan antara lain mata. Mata memiliki rangsangan terhadap cahaya. Kemudian telinga. Telinga memiliki rangsangan terhadap getaran suara yang ada di sekitarnya. Kemudian hidung. Hidung memiliki rangsangan terhadap bau yang ada di sekelilingnya. Kemudian kulit atau yang kita ketahui itu indera peraba. Kulit memiliki rangsangan terhadap panas, dingin,
sentuhan, tekanan, dan luka. Kemudian yang terakhir yaitu lidah. Lidah memiliki rangsangan terhadap rasa asam, manis, maupun asin. Kemudian ciri-ciri selanjutnya pada makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup mengeluarkan zat sisa agar tidak membahayakan dan meracuni tubuhnya. Jadi, semua makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan atau respirasi, ekskresi, dan defekasi. Kemudian, proses pernapasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Sedangkan proses ekskresi mengeluarkan urin. Kemudian, sedangkan defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Jadi, dalam proses ciri-ciri makhluk hidup mengeluarkan zat sisa, yaitu ada namanya proses pernapasan yang mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, kemudian proses ekskresi mengeluarkan urin, dan sedangkan proses defekasi yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan berupa feses. Jadi, sekianlah dari materi pada hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, kita akan simpulkan tentang materi hari ini, yaitu makhluk hidup dapat dibedakan dengan benda tak hidup berdasarkan gejala-gejala hidup. Kita contohkan, misalkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernapas atau disebut dengan respirasi, kemudian adalah bergerak, kemudian memerlukan makanan atau nutrisi, kemudian yang keempat adalah tumbuh dan berkembang, dan yang kelima adalah berkembang biak atau bereproduksi, kemudian yang keenam adalah peka terhadap rangsangan, dan yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa. Jadi itulah dari kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu ciri-ciri tentang makhluk hidup. Baik, untuk evaluasi pada hari ini, silahkan anak-anak ibu cek di Classroom IPA kelas 7. Baik, sekianlah dari materi pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.